tahun jadi pedagang, 23 tahun jadi nabi. Adegeng kadek guru jadi nabi. Apa maksudnya? Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, Allah ingin mengajarkan melalui sirah Rasulullah, ala kadek endi benda berjuang di agama Allah, jangan cari makan dari agama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati tuan rumah, Ibu Zai sekeluarga, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat yang ke-99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Wa laqad, dan sungguh benar-benar, anzalna, telah kami turunkan, ilaika, kepadamu hai Muhammad, ayatin, yaitu ayat-ayat, bayyinat, yang jelas, wa ma yakfuru, dan tidaklah orang-orang ingkar, biha, terhadap ayat-ayat tersebut, illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik. Imam Abu Ja'far mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas hingga akhir ayat, yakni sesungguhnya kami menurunkan kepadamu, kami di sini adalah Allah, menurunkan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, alamat-alamat yang jelas yang menunjukkan akan kenabianmu. Tanda-tanda tersebut adalah terkandung di dalam kitabullah, yaitu Al-Quran, yang menyangkut rahasia ilmu-ilmu Yahudi dan rahasia-rahasia berita mereka yang disimpan rapi oleh mereka. Juga mengandung berita kakek moyang mereka, berita tentang apa yang terkandung di dalam kitab-kitab mereka yang hanya diketahui oleh para rahib dan ulama mereka saja, dan hal-hal yang telah diubah oleh para pendahulu dan generasi penerus mereka yang berani mengubah hukum-hukum yang ada di dalam kitab Tauratnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan hal tersebut kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad SAW, melalui kitab Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Jadi kempanga senekah Imam Abu Ja'far Neka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyampaikan tentang ayat ini. Ayat ini kan diawali dengan kata walaqad. Lakod ini ada dua kata
yang artinya kepastian yang sungguh-sungguh. Dalam bahasa Arab la mon lajeng neka artinya tidak, la neka artinya tidak, mon pandek la-nya pendek itu artinya pasti. Qad itu juga sama, qad itu artinya sungguh, artinya benar-benar, artinya pasti. Jadi Al-Baqarah ayat ke-99 Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan dua kata kepastian. Nah, kepastian tentang apa? Kepastian tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang jelas, sekadimma ayat-ayat neka menceritakan tentang kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang berita-berita besar yang terjadi pada zaman yang lampau, tentang rahasia-rahasia yang dimiliki oleh bangsa Yahudi, ilmu pengetahuan yang hanya dimiliki oleh para ulama mereka yang mereka sembunyikan. Jadi ulama zaman lambe, maksudnya ulama bangsa Yahudi, mereka menendi ilmu tidak semuanya dikeluarkan, sebagian disimpan, pengetek, disembunyikan. Nah, kenapa kok disembunyikan? Karena para ulama mereka, ulama dari golongan Yahudi, punya kesengajaan untuk merubah isi Alkitab sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Mereka pernah bahas di ayat yang sebelumnya, wailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri, kemudian mengatakan ini dari sisi Allah dengan tujuan dijual dengan harga yang murah. Jadi Alkitab mereka, Taurat ataupun Injil, diotak-atik, dirubah oleh para ulama Yahudi dan Nasrani untuk kepentingannya masing-masing. Sehingga rahasia demi rahasia tentang ilmu yang ada di dalam Taurat maupun di Injil ini yang mengetahui hanya ulama saja, yaitu kiaina orang Yahudi, kiaina orang Nasrani, tidak disebarkan secara umum, termasuk kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah berada di dalam kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Bahkan di dalam riwayat diterangkan tanda-tanda kedatangan Nabi Muhammad sudah disampaikan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi tidak ada satupun para nabi dan rasul yang turun ke dunia ini selain membawa risalah la ilaha illallah, pasti akan disempurnakan dengan risalah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini dibawa termasuk di dalam Taurat dan Injil. Setong contoh saya paling gampang, empian oning ke Siti Khadijah. Siti Khadijah oning beda saya oning pasera Siti Khadijah nih kan, rajina Rasulullah saya pertama. Dalam riwayat Siti Khadijah neka adalah seorang wanita yang kaya raya, jadi sogi. Bahkan dalam riwayat diterangkan kekayaan setong bangsa Quraisy, umpama setong bangsa neka pepada sarang setong kabupaten, anggap beda benda besar. Kekayaan orang saya beda benda besar neka mon kolong sepertiga ini miliknya Siti Khadijah. Jadi harta benda yang ada di Bondowoso umpama itu kalau dikumpulkan sepertiga miliknya Siti Khadijah. Ini kekayaan bangsa Quraisy. Sehingga Siti Khadijah ini adalah seorang wanita yang kaya raya. Selain beliau seorang wanita yang kaya raya, beliau juga wanita yang terpandang dari keturunan bangsawan, dari keturunan tokoh, keturunan orang yang dimuliakan di bangsa Quraisy.
sogi, keturunan yang mulia, terpandang, berpendidikan. Sudah menikah 2 kali dan kedua suaminya wafat, punya anak 2. Beliau ini orang yang terhormat, tidak senang dengan kebiasaan-kebiasaan kaum Quraisy, khususnya para wanita Quraisy yang hidup pada zaman itu, di mana semuanya adalah ahli maksiat. Kesenangan dari Siti Khadijah adalah ngaji. Apa yang dipelajari? Ngaji napa Siti Khadijah neka? Ternyata Siti Khadijah neka endi guru neka menjadi nabi asmana Waraqah bin Naufal. Jadi gurunya ini pamannya sendiri, namanya Waraqah bin Naufal. Pasera Waraqah bin Naufal neka, Waraqah bin Naufal adalah orang Arab yang mengimani kitab Injil yang murni yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad belum diutus menjadi nabi, maka umat yang percaya kepada agama Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, mereka terpecah. Ada yang berpegang teguh kepada kitab Taurat, ada yang berpegang teguh kepada kitab Injil. Nah, Siti Khadijah mereka ngaji ke Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal adalah seorang kiai, seorang ulama dari golongan Nasrani, saya jujur. Karena kiai mereka beda saya jujur, beda saya tak jujur. Nah, Waraqah bin Naufal kelompok kiai saya jujur. Jadi apa yang disampaikan sesuai dengan ilmu-ilmu Allah yang terkandung di dalam kitab Injil. Maka diberitakan kepada Siti Khadijah bahwa kelak nanti akan ada nabi di akhir zaman dengan segala macam ciri-cirinya, seperti salah satunya nabi akhir zaman mereka tidak akan pernah mengalami kepanasan. Jadi kanjeng Nabi mereka jalan kemanapun maka akan selalu ada awan yang menaungi, jadi tidak mungkin kepanasan. Tapi Nabi Muhammadnya sendiri tidak sadar kalau ada awan yang menaungi beliau. Yang bisa melihat tandanya adalah orang di sekeliling beliau. Umpama Rasulullah nekalogu duduk di dekatnya pohon semana kabungkaan mereka deki aja dan kibi, tujuannya untuk ambil naungan ke Rasulullah supaya Rasulullah ini tidak kepanasan. Dan ini yang bisa melihat adalah orang lain, sehingga Rasulullah itu tidak sadar kalau dirinya adalah seorang nabi. Karena syarat untuk menjadi seorang nabi, mereka tidak sadar kalau dirinya akan diangkat menjadi nabi. Makanya kenapa ketika malaikat Jibril datang di Gua Hira, ketika Rasulullah sudah berkhulwat selama 3 tahun, malaikat Jibril mengatakan Iqra, mereka gemikil ketakutan. Jadi ketakutan yang luar biasa Nabi Muhammad, karena tidak sadar ini makhluk apa. Kenapa kok beliau takut? Karena beliau tidak sadar kalau dirinya akan menjadi nabi. Nah, kalau umpama sadar jadi nabi, malaikat Jibril rabu langsung mancing Rasulullah. Kamu sudah saya tunggu dari kemarin. Ini waktunya saya dilantik menjadi nabi. Itu bedanya nabi dengan pejabat. Kalau pejabat itu sadar kalau dirinya akan dilantik menjadi pejabat. Makanya para bejana pelantikan mereka pakai derendung biasanya, karena pon para lantik. Nah, Nabi Muhammad ini tidak sadar. Nah, semua tanda-tanda tentang kenabian Muhammad ini diceritakan di dalam kitab Injil yang Siti Khadijah mengetahuinya. Nah, sehingga ketika muncul sesosok pria yang digelari Al-Amin, waktu itu belum mendapatkan gelar Al-Amin karena Al-Amin ini didapat setelah menikah, tetapi terdengar kabar bahwa ada sesosok pria muda ketika dagang monsoro adegan mereka penter. Jadi impian mereka kelero meker
Ini umat Islam seringkali mendapatkan pembodohan seolah-olah Nabi Muhammad mereka adalah sosok orang yang melarat. Nabi Muhammad ini adalah sosok orang yang kaya raya, ilmu dagangnya hebat. Kalau dagang tak pernah rugi, ontong melolo Rasulullah mereka. Kenapa? Karena di ilmuna adegan. Nah, ketika Siti Khadijah ingin memasarkan dagangannya, beliau mengumumkan siapa orang yang mau dipercaya untuk memasarkan dagangannya. Jadi dagangan mereka berdaya Makkah, jual daerah Syam. Syam mereka semakin salah satunya adalah negeri Yaman. Maka Rasulullah mengajukan diri, kemudian beliau didampingi oleh seorang budaknya Siti Khadijah, Asmana Maisarah. Maisarah neka lake, jadi budaknya Siti Khadijah namanya Maisarah. Maisarah neka bini lake. Nah neka saya ngancani Rasulullah. Ketika disuruh menemani Rasulullah, Maisarah ini disuruh mengamati apa saja keanehan-keanehan yang terjadi pada diri Nabi Muhammad. Karena Siti Khadijah neka curiga bahwa Nabi yang akan muncul di akhir zaman sesuai dengan kitab Injil yang beliau pelajari ini ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika diikuti banyak kejadian-kejadian yang sudah disampaikan di dalam Alkitab, seperti ketika berjalan beliau dinaungi oleh awan, kemudian ketika duduk di pohon ajalan tibi abri naungan ke Rasulullah. Bahkan ketika beliau istirahat, datang seorang pendeta bertanya kepada Maisarah, siapa orang ini? Ketika disampaikan dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, tujuannya untuk berdagang, disampaikan oleh pendeta ini, orang ini besok akan menjadi nabi. Jadi tanda-tanda kenabiannya itu jelas. Dan ajaibnya, barang dagangan Siti Khadijah mon jual sarang orang normal, mereka paling cepat sebulan baru laku semua itu 1 bulan. Tapi dengan kekuatan ilmu dagangnya Nabi Muhammad, telaware mereka pun paju kabeh, sehingga untung yang sangat besar. Nah, peleman dari dagang mereka dengan keuntungan yang sangat besar dan semua barang laku total, tidak ada satupun yang tersisa. Maisarah ditanya oleh Siti Khadijah, bagaimana pengalaman perjalanan bersama seorang pria yang bernama Muhammad? Maka diceritakan, lestari cerita aki, Siti Khadijah semakin mantap bahwa yang namanya Muhammad inilah yang kelak akan menjadi nabi dan rasul. Maka Siti Khadijah mengajukan tawaran melalui Maisarah budaknya untuk keinginannya dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dimulailah pernikahan Nabi Muhammad SAW. Salah satu mas kawinnya adalah 20 ekor unta yang merah. Empian oni onta senira neka regena senapa. Onta paling mode neka regena 1 juta. Nah kira-kira mon setong unta regena 1 juta, mon 20 ekor unta neka regena senapa? 1 miliar. Oni ngempian ke saya 1 miliar. 1 miliar neka mon epa pada bik motor neka pada sarung motor Alphard. Oni ke Alphard, beli Alphard motor Alphard neka 1 miliar. Jadi Rasulullah neka akabin sarang Siti Khadijah mas kawinnya senilai 1 Alphard. Jadi Rasulullah neka melarat napa soki? Jangan dianggap Rasulullah ini melarat. Akabin sarang Siti Khadijah nompang odi beni seneka. Rasulullah ini dasarnya sudah kaya karena punya ilmu dagang yang hebat. Nah, saya lanjutkan, saya tidak membahas tentang masalah Rasulullah kayanya, tapi menceritakan tentang tanda-tanda kenabian yang ada di dalam Alkitab. Nah, kenapa Siti Khadijah seorang wanita yang kaya raya
yang terhormat, yang berpendidikan, mau mengajukan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu Nabi Muhammad belum menjadi nabi, karena Siti Khadijah neka pernah ngaji tentang tanda-tanda kenabian dalam kitab Injil gurunya Waraqah bin Naufal, dan tanda-tanda itu tidak ada di satu pria manapun kecuali ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Makanya mengajukan dirinya untuk dinikahi. Reng bini neka adente elamar apa mengajukan dirinya supaya dilamar. Saya pantas saya kadima adente elamar. Tapi Siti Khadijah seorang wanita yang berpendidikan, keturunan bangsawan, punya kekayaan di atas rata-rata, mau untuk merendahkan dirinya supaya beliau dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa pertanyaannya? Karena beliau mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini besok akan menjadi nabi. Siti Khadijah punya keinginan untuk menjadi istrinya nabi. Nah neka istimewana reng bini mon di ilmu, jadi mon nyarelake tak kelero. Reng bini neka mon ngaji di ilmu, mon akabin nyare imam istikharah kade tak kelero. Jarang semangken tak abejeng tak napa tak istikharah. Saya bos neka saya sudah istikharah. Kenapa? Waktu istikharah tadi malam saya kelihatan merah-merah karena saya laki rabu ngakui motor berwarna merah. Oleh sebulan akabin preman memolar nangis kembu bapak nama Dul. Ternyata motor saya mirane ka oleh rental berdiri dari ini fungsinya ngaji. Nah setelah menikah, setelah Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah ini menantikan tanda-tanda kenabian yang berikutnya tidak pernah muncul. Jadi menikah, akabin, menantikan tanda kenabian Nabi Muhammad yang berikutnya tak pernah muncul, sehingga mulai ragu Siti Khadijah nikah. Arya tan laki bener jadi nabi napanten. Firasatnya ada bahwa ini akan jadi nabi, tapi mulai muncul keraguan. Sampai akhirnya pada puncaknya di usia ke-37 tahun, Rasulullah usia 37 tahun melepaskan segala macam aktivitas perdagangannya. Rasulullah berkhulwat di Gua Hira. Aneka kayak ngaki reng lake, terutama yang berjuang di dalam agama. Rasulullah neka pertama kali mengawali karir jadi pedagang usia 12 tahun, diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. Berarti karir menjadi pedagang 40 dikurangi 12 sama dengan berapa? 28 tahun. Rasulullah diangkat menjadi nabi usia 40 tahun, wafat usia 63 tahun. Karirnya Rasulullah jadi nabi berapa lama? 23 tahun. 28 tahun jadi pedagang, 23 tahun jadi nabi. Ada gengkade guru jadi nabi. Apa maksudnya? Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, Allah ingin mengajarkan melalui sirah Rasulullah, ala kokade endi bende berjuang di agama Allah, jangan cari makan dari agama Allah. Kemarin saya menghadiri ulang tahun Masjid Cengho yang ke-7 di Banyuwangi. Penceramahnya Kiai Said Agil Sirot, mantan Ketua Umum PBNU. Beliau menyampaikan, mon Kiai Lambe neka mati sakti, kalau berdoa neka mati langsung diijabah. Kiai As'ad neka yang dalam riwayat copana sobung orang saya bengal ngedek karena sakti. Kiai-kiai cuman Lambe neka montak sakti, Indonesia tak mungkin merdeka. Di dalam pertempuran 10 November ada beberapa ulama seperti Kiai Abbas Buntet Cirebon neka ngangkui ketepel
yang namanya pesawat terbang mereka ketepel keger leduk ngagui ketepel mereka kiai lambe cuman semakin arah apa maksud bung kiai saya keramat mak rang-rang mak sosa nyari kiai saya keramat mereka jebuna kiai Said Agil karena zaman semakin kiai lebih banyak agabai proposal daripada ABW daripada atirakat karena agabai proposal mak semak ke proposal mandina elang mon cuman lambe kiai-kiai sepo tanda ke proposal. Nah, Rasulullah Muhammad SAW ini karirnya pedagang. Usia 37 tahun meninggalkan semua aktivitas perdagangannya. Beliau merenung di Gua Hira, berkhulwat di Gua Hira untuk menenangkan hatinya karena melihat akhlak dan moral suku Quraisy yang semakin lama semakin buruk. Jadi ciri-ciri orang yang bersaya Athena neka tak nyaman peker kalau lingkungan yang ada di sekelilingnya semuanya ahli maksiat. Nah sehingga ketika usia 40 tahun datanglah malaikat Jibril dengan wahyu yang pertamanya. Rasulullah preman dari Gua Hira gemikil ketakutan oleh Siti Khadijah tanpa diberikan pertanyaan apapun langsung diselimuti dan ditenangkan hati suaminya. Jadi neka pelajaran kebeimpian bu menreng lake nampian preman muana neka umpama sompek suntuk wajahnya itu kelihatan stres jarang pala kade kina mak tenang kade beri enom apa melolo setelah tenang reng lakenya bakal cerita kibi maka diceritakan oleh Rasulullah setelah hatinya tenang tentang peristiwa yang ada di Gua Hira. Siti Khadijah sekalipun tidak mengalami keterkejutan karena beliau sudah tahu kejadian yang akan menimpa kepada suaminya sehingga dibawalah suaminya kepada pamannya sekaligus gurunya yaitu Waraqah bin Naufal. Nah apa makna dari kisah ini? Kisah ini berkaitan dengan ayat yang kita bahas pada malam hari ini bahwa sesungguhnya di dalam Taurat maupun Injil tanda-tanda kenabian tentang Nabi Muhammad SAW ayatin bayyinat, ayat-ayatnya sangat jelas sekali, tidak bisa disangkal sama sekali. Nah ini maksudnya sehingga seorang Siti Khadijah pun tahu bahwa ini suaminya nanti akan jadi nabi. Saya lanjutkan. Maka sesungguhnya hal tersebut seharusnya merupakan tanda-tanda yang jelas bagi orang yang menyadari keadaan dirinya dan tidak membiarkan dirinya termakan oleh rasa dengki dan kesombongan yang membinasakannya. Jadi maksudnya ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya kedatangan dan kemunculan Nabi Muhammad SAW ini adalah tanda-tanda yang nyata yang tampak di hadapan mata mereka, yang mana tanda-tanda ini telah dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka. Tetapi karena hatinya kena rasa dengki dan sombong, iri kepada Rasulullah, maka mereka tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW. Gula pernah bahas neka pon abid orang Yahudi neka Madinah. Kenapa kok sampai ke Madinah? Karena di dalam kitab mereka diterangkan selain ciri-ciri tanda-tanda yang ada pada Nabi, juga disampaikan di dalam kitab mereka ciri-ciri tempat munculnya Nabi tersebut. Setelah dipelajari di dalam kitab Taurat, ternyata salah satu tempat yang dicurigai sebagai tempat munculnya Nabi Muhammad neka adalah daerah Madinah. Makanya orang Yahudi neka mulai dari nenek moyangnya mengembara mencari lokasi yang dicurigai sebagai munculnya Nabi Muhammad, sehingga ada 3 orang Yahudi, 3 kelompok Yahudi, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir menempati Madinah
menantikan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sambil adentek mereka berdakwah menyampaikan tentang isi Taurat. Seseorang yang berdakwah menyampaikan ilmu-ilmunya Allah pasti oleh Allah akan dimuliakan. Sehingga orang Yahudi dari golongan Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan Bani Nadir mereka jadi kiai. Orang Madinah mereka banyak yang habis, banyak yang hormat, sehingga kehidupannya terjamin. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Madinah yang juga sudah tahu tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad yang mana mereka dapatkan dari penjelasan para ulama orang Yahudi, seketika langsung iman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, karena orang Madinah mereka iman ke Rasulullah, maka aobe sebiasa nyabis ke kiaina orang Yahudi, aobe nyabis ke Kanjeng Nabi. Karena aobe nyabis, maka muncul rasa iri hati dan dengki. Nah, maka mereka ngasteteh para guru ngaji, para ustadz yang hadir pada malam hari ini, jangan iri-irian santri, ndak usah rebutan santri, jangan sampai hilang persaudaraan antar sesama ustadz dan guru ngaji hanya perkara santri pindah ngaji. Karena tugasnya guru ngaji adalah ngajarin ngaji. Urusan santrinya ada atau tidak itu tergantung kehendak Allah. Seorang guru tugasnya hanya mengajar. Urusan yang diajar mau atau tidak itu terserah orangnya, terserah santrinya, dan terserah Allah. Nah, kalau niat ini ikhlas, ada santri atau tidak ada santri, maka insya Allah pasti akan diterima oleh Allah setiap kebaikan yang dilakukan. Kalau guru sama guru tengkar, senesan mereka santri ngaji akademia, ustadz mereka sama ustadz mereka atau perkara santri ngaji. Pokok pada ngaji pun alhamdulillah, pokok pada ajar bisa baca Al-Quran pun alhamdulillah, tak usah Al-Quran. Mon beda ustadz, beda guru ngaji, apa boleh sampai oleh predikat kiai pas mosoan gara-gara Al-Quran santri mereka pada bayi sarang kelompok orang Yahudi. Orang Yahudi mereka kan tak terima Kanjeng Nabi oleh cabisan paling banyak, santri aja Nabi jen banyak. Padahal sebelum Kanjeng Nabi rabu, mereka juga orang-orang Yahudi juga yang menceritakan tentang kedatangan Nabi. Nah, mereka ngasteteh. Jadi barokah ngaji Al-Quran mereka adalah untuk supaya kita tidak mencontoh sikap-sikap buruk yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Jadi sekali lagi para guru ngaji, para kiai, para pendakwah, niatkan di dalam mengajarnya tulus karena Allah, bukan karena kepingin santrinya banyak, bukan karena kepingin dianggap ustadz atau kiai saya paling gerus, atau mungkin dianggap, atau mungkin kepingin oleh cabisan saya banyak, oleh santri saya banyak, bukan, tapi niatkan hatinya karena Allah. Mengingat setiap orang yang memiliki fitrah yang sehat niscaya membenarkan semisal apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa ayat-ayat yang jelas. Setiap manusia mereka yang namanya fitrah. Fitrah itu kemurnian hati. Nah, orang yang hatinya fitri, artinya hatinya murni, maka dia akan mendekat kepada hal-hal yang baik. Orang yang berbuat salah, hatinya akan mengatakan dia berbuat salah, tapi karena terlalu banyak dosa yang dilakukan, maka keburukan itu tetap dia laksanakan. Tapi hatinya pasti akan menolak setiap perbuatan yang dilakukan. Maka seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, ketika dia ikhlas di dalam berdakwahnya, ini fitrahnya akan sampai kepada hati para santrinya, akan sampai kepada hati para jamaahnya. Kiai lambe neka mon adebu tak lanjeng, Kiai Khatib Umar neka mon yonjeng paling ngabit seperempat jam.
paling abid pun neka gula bertokeni tak pernah niren kayak khotib Umar neka ceramah tak berdebat sejam neka tak pernah paling abid seperempat jam, tapi setiap kata-katanya selalu dikenang sampai saat ini. Walaupun orangnya sudah wafat, kata-katanya tetap dikenang hingga saat ini. Kenapa? Karena kemurnian hatinya. Jadi orang yang fitrah, orang yang hatinya bersih, maka dia akan memancarkan kebaikan-kebaikan bagi orang yang ada di sekelilingnya. Jadi meskipun tidak lucu, kan cuman semangken neka salah lu jamaah neka. Mon ngonceng kiai tak lucu, tanda ya jeng. Ngonceng pelawak sekalian kiai. Nah seorang kiai meskipun dia tidak melucu, tapi kalau niatnya bersih pasti akan sampai kepada hati para pendengarnya. Teka saya benta, bisa ngedengaki neka pada tak ngerti. Saya benta ngakui bahasa Indonesia. Saya ngedengaki ngerti nama dua. Tapi karena hatinya sama-sama bersih, depan neka. Jadi hati harus betul-betul dijaga. Bukti-bukti tersebut mempunyai ciri khas dihasilkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui proses belajar yang dituntutnya dari seorang manusia, tidak pula mengambil sesuatu dari manusia seperti apa yang disebutkan oleh Ad-Dahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sehubungan dengan makna firman-Nya walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa engkau membacakannya Al-Qur'an kepada mereka dan memberitahukannya kepada mereka di setiap pagi dan petang di antara keduanya. Sedangkan di kalangan mereka engkau diketahui sebagai orang yang ummi atau buta huruf, tetapi engkau memberitahukan kepada mereka semua hal yang ada di kalangan mereka. Sesungguhnya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka yang di dalamnya terkandung pelajaran dan penjelasan, tetapi sekaligus menjadi hujjah terhadap mereka seandainya mereka mengetahui. Bukti yang paling nyata bahwa kenabian Nabi Muhammad SAW tidak bisa ditolak adalah semua orang yang ada di dunia yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, yang mengenal Nabi Muhammad, semuanya mengetahui Nabi Muhammad neka ummi. Apa itu ummi? Buta huruf, tidak bisa baca dan tulis. Jadi tidak bisa baca dan tulisnya Nabi Muhammad ini adalah rahmat. Buta hurufnya Rasulullah adalah rahmat. Kenapa Rasulullah kok harus buta huruf? Supaya apa yang disampaikan oleh beliau benar-benar diyakini oleh seluruh umat manusia yang hidup pada zaman itu, bahwa apa yang disampaikan benar-benar wahyu dari Allah. Kalau Nabi Muhammad bisa baca tulis, bisa jadi dituduh apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah hasil bacaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Oh, paling kanjeng Nabi mereka pernah baca Taurat, pernah baca Injil, makanya bisa menyampaikan rahasia-rahasia yang terkandung di kalangan orang Yahudi dan Nasrani. Tapi seorang Nabi Muhammad yang buta huruf bisa menceritakan sangat detail peristiwa-peristiwa yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka tidak ada kemungkinan lain melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah orang yang ummi. Jadi Rasulullah buta huruf itu rahmat. Menempian sarung denggula buta huruf neka gendeng tak pada. Nah, buta hurufnya Rasulullah adalah bukti nyata bahwa wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah wahyu yang orisinil, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah benar-benar asalnya dari Allah. Jadi semua kejadian yang menimpa kepada Rasulullah, semuanya itu ada alasannya. Kenapa Rasulullah waktu kecil kok ayahnya sudah wafat? Belum lahir, masih di dalam kandungan, ayahnya sudah wafat.
usia 6 tahun ibunya sudah wafat. Kenapa Rasulullah ditakdirkan tidak punya ayah dan ibu? Alasannya adalah ketika Rasulullah sudah dewasa, Rasulullah berdakwah, menghadapi kesulitan, menghadapi ujian, tidak ada tempat bergantung karena orang tuanya sudah tidak ada, maka pilihannya satu-satunya Rasulullah adalah langsung memohon kepada Allah. Bukan wahai ayahku, bukan ya abi, bukan ya ummi, tapi yang diangkat tangannya oleh Rasulullah. Rasulullah mengucapkan ya Rabbi, wahai Tuhanku. Kalau masih ada bapak dan ibunya, pasti kalau ada kesulitan pergi ke bapak dan ibunya. Itu sudah fitrah. Teka pon akal bin di anak di kompoi menpak embu naki bede tandi beres mangkat ke pak embu nah beres sebede bungkona embu nah kok. Tapi Rasulullah ditakdirkan tidak ada bapak dan ibunya, sehingga bukan ya abi ya umi, tapi ya Rabbi, wahai Tuhanku. Kenapa kok pernikahan pertamanya harus dengan janda yang usia 40 tahun? Karena di dalam perjuangan dakwah dibutuhkan pasangan yang punya mental yang sangat kuat, mental yang sangat dewasa, yang sudah punya pengalaman hidup yang matang. Maka dipilihlah oleh Allah Siti Khadijah supaya bisa mendampingi perjuangan masa sulit Rasulullah di awal dakwahnya. Jadi pendakwah mereka paling melarat di awal. Kalau sudah berjalan dakwahnya, ujian-ujian yang lain relatif mudah diatasi. Tapi ujian pertama seorang pendakwah adalah ujian keikhlasan. Tidak boleh seorang berjuang di agama Allah mengharapkan imbalan dari perjuangannya. Mendidik bini tak ikhlas, punya istri tidak punya kematangan emosional yang baik, saya laki mangkat pengajian pleman tak nyambi tak bisa berkat sombong. Saya bini imana ke orang ambu mare berdiri ustaz wajah nabi jen melarat. Tapi karena punya iman yang baik, punya keilmuan yang baik, maka dakwah akan ditunjang dengan baik. Maka dipilihlah sosok Siti Khadijah. Kenapa anak-anak Rasulullah yang hidup semuanya perempuan? Yang laki kenapa kok meninggal pada waktu kecil? Karena kalau anak-anak Rasulullah yang laki hidup sampai dewasa, dikhawatirkan ada pengkultusan umatnya, seolah-olah anaknya Nabi ini adalah Nabi. Anaknya Nabi belum tentu Nabi. Apa boleh anak kiai belum tentu jadi kiai. Apa boleh anak guru ngaji belum tentu jadi guru ngaji. Jadi tidak boleh memandang kemuliaan seseorang, baik buruknya seseorang tergantung dari nasabnya. Berapa banyak dalam sejarah bapak ibunya orang kafir dilaknat oleh Allah, anaknya malah mendapatkan kemuliaan. Ada yang namanya Abu Jahal. Oh, ini ngumpian ke Abu Jahal. Abu Jahal mereka kan orang yang paling memusuhi Rasulullah. Punya anak namanya Ikrimah bin Abu Jahal, sahabat Rasulullah yang sangat mulia. Ada lagi namanya Abu Lahab. Abu Lahab sang Ummu Jamil, ini adalah orang yang dijamin masuk neraka sebelum orangnya mati. Jadi turunnya tabat syada Abi Lahab wa tab, ini adalah penegasan dari Allah bahwa Abu Lahab dan istrinya pasti masuk ke dalam neraka. Dan ayat itu turun ketika Abu Lahab masih hidup. Istimewa nek kaki odi kon oni bakal masuk ke neraka. Tapi punya anak namanya Dzurrah binti Abu Lahab, seorang mukminah yang sangat luar biasa, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bahkan dibela oleh Allah dan Rasulnya. Jadi pernah ketika turun ayat tabat syada Abi Lahab wa tab, semua orang kafir Quraisy ini menghina Dzurrah binti Abu Lahab. Pak nabeun ria masuk ke neraka, embu nabeun ahli neraka. Nah, kabar-kabar ini terdengar ke telinga Rasulullah. Rasulullah marah, murka.
Nggak boleh seseorang menghina keimanan seorang lain, menghina orang tua sahabatnya dengan tujuan untuk menjatuhkan. Maka setiap Rasulullah abejeng imami ini noleh ke belakang, ada atau tidak dzurrah. Kalau ada dzurrah di belakang, Rasulullah tidak pernah membaca tabbat syada abi lahabin wa tab. Jadi meskipun ayat Al-Quran jangan digunakan untuk menyakiti hati orang lain, tidak boleh. Rasulullah ini menjaga ayat Al-Quran bukan untuk menyakiti hati orang lain, tapi ayat Al-Quran dijaga, digunakan untuk memberikan hidayah kepada orang lain. Ada lagi namanya Walid bin Mughirah. Ini musuh Allah yang sangat luar biasa, musuh Rasulullah. Bahkan termasuk salah seorang yang bercita-cita ingin mencelakakan Rasulullah. Punya anak namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah Saifullah, pedangnya Allah. Setiap perang ditakdirkan tidak pernah kalah, menang terus, dan jadi sahabat Rasulullah, salah satu sahabat yang paling mulia. Jadi tidak boleh menghina seseorang, menilai seseorang dari bapak dan ibunya. Bapak ibunya alim, belum tentu anaknya alim. Bapak ibunya mulia, belum tentu anaknya jadi orang yang mulia. Begitu juga sebaliknya, bapak ibunya mungkin hina, ahli maksiat, pelaku perbuatan dosa-dosa besar, suka menimbulkan keresahan di masyarakat. Jangan dimusuhi, jangan dibenci, doakan. Kalau misalkan dia tidak sadar, mudah-mudahan anak keturunannya menjadi anak yang baik, anak yang mendapatkan hidayah dari Allah. Daripada sibuk nyale anak orang, lebih baik fokus mendidik anaknya sendiri. Daripada sibuk mencari kesalahan anaknya orang lain, lebih baik sibuk metepa anak tibi. Jangan sampai rajin menghina anaknya orang lain, kelopain ke anak tibi. Akhirnya anak jen asaraan oleh daripada yang dihina. Ini dari tadi gula pelengan mulai kendang mereka. Saya nama Nabi denggeles tak keraja. Keluar mulai jejen. Nabi acara pada rumah. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan telah menceritakan kepadanya Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Ibnu Surya Al-Qatwaini berkata kepada Rasulullah SAW, "Hai Muhammad, engkau tidak mendatangkan kepada kami sesuatu yang kami kenal, dan Allah tidak menurunkan kepadamu suatu ayat pun yang jelas yang menyebabkan kami mengikutimu." Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun." Jadi ini asbabun nuzulnya, penyebab ayat ini turun sesuai dengan riwayat dari Muhammad ibnu Ishaq bahwa orang Yahudi ini yang namanya Ibnu Surya Al-Qatwaini berkata kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, engkau tidak mendatangkan kepada kami sesuatu yang kami kenal, dan Allah tidak menurunkan kepadamu suatu ayat yang jelas yang menyebabkan kami mengikutimu." Nah, ini seolah-olah menyangkal kebenaran, bahwa kebenaran itu sebenarnya telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW, dan yang benar akan tetap benar walaupun orang-orang berusaha untuk menutupi kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang benar itu pasti akan menang, dan yang batil itu pasti akan hancur. Terakhir tentang fasikun. Fasikun itu artinya fasik. Apa artinya fasik itu? Ini pernah dibahas di beberapa pengajian sebelumnya. Apa makna fasik? Fasik neka kelopain. Fasik itu artinya sesuatu yang terlepas dari pokoknya. Umpama beda jeruk neka kan beda kolek, ada kulitnya. Nah, ketika kulitnya ini dikelupas, terpisah kulit dengan buahnya, ini namanya fasik. Di dalam bahasa Arab fasikol burtukol.
kulitnya telah terkelupas dari buah jeruknya. Nah, yang dimaksud dari fasik di dalam ayat ini adalah keimanan seseorang yang telah terlepas dari hatinya. Yang paling bahaya itu adalah iman yang terlepas dari hatinya. Karena iman ini modal awal, modal dasar orang mereka bakal selamat namanten dunia apa boleh akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana fi qalbihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Jadi siapapun yang ada di dunia ini, kalau hatinya mengimani la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Bahkan kata-kata lanjutannya sangat luar biasa. Rasulullah mengatakan wa in zana wa in sarok. Meskipun dulu dia pernah berzina, meskipun dulu dia pernah mencuri, dia tetap akan masuk ke dalam surga. Tapi masuk surga neka beda dua macam. Ini pernah saya bahas. Ada yang minal langsungin, ada yang minal nyeperin. Darma minal langsungin neka mate langsung masuk surga tanpa melalui hisab. Tapi kalau minal nyeperin neka penyeper kade ke neraka. Nah, apa maknya perkade? Sesarade neraka, bersekade. Orang ini iman, ada iman kepada Allah, ada iman kepada Rasulullah, tapi dia punya dosa, maka dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah di dalam neraka, baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, orang yang fasik ini dia tidak punya iman di dalam hatinya, meskipun hidupnya isinya kebaikan, tak pernah nyala ke tetangga, senang bersedekah, senang melakukan kebaikan, hormat kepada kedua orang tuanya, tidak pernah zalim dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, tapi tidak ada iman sedikit pun di dalam hatinya, maka orang ini masuk golongan orang yang fasik, terlepas keimanan di dalam hatinya, maka sudah dipastikan orang ini tidak akan selamat di akhirat, pasti masuk ke dalam neraka. Makanya tong naden gula sarang ajunan sedeje kan model-model engak neka kan dosana kan banyak kan kian, tapi karena barokah iman kepada Allah dan Rasulnya sudah punya jaminan pasti masuk ke dalam surga. Cuma masalahnya masuknya neka langsung namanya neka tergantung dari masing-masing, kian langsung apa nyebar. Terakhir sebelum sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, semakin malam Selasa, laguna malam Rebu, mare malam Rebu beda malam Kamis. Nah, Rebu laguna neka ini disebut sebagai Rabu Wekasan. Can orang Jawa, mon Madura apa? Rabu Oni pian apa Rabu Wekasan ya kan? Rabu Wekasan ini adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar. Ada apa di hari Rabu terakhir bulan Safar? Rabu terakhir bulan Safar adalah hari di mana Nabi Muhammad SAW jatuh sakit dan akhirnya beliau wafat meninggalkan kita semuanya. Jadi asal muasal Rabu sakitna Rasulullah mereka adalah di hari Rabu terakhir bulan Safar sehingga akhirnya beliau wafat. Nah, maka para ulama mengajarkan kepada kita setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar perbanyak amalan-amalan yang baik. Pertama, maca surat Yasin. Kedua, maca tahlil. Ketiga, istighosah, mohon kepada Allah supaya selamat dari segala macam belih. Yang keempat, sedekah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Saya kelar sedekah 10.000, ya sedekah 10.000. Saya kelar 100.000, keluar 100.000 sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan yang paling bagus sodakoh adalah sodakoh makanan.
Jadi pepolong umpama apolong elangker jabi tibi apolong elangker napa masjid sedekah sareng pesen ka pepolong dadi setong au dadi kakanan apa nyambi langsung kakanana dewana pepolong langsung masjid mau siasin tahlil istighosah deueul konara sareng insyaallah bekal selamat sareng Allah. Bahkan dalam riwayat diterangkan ada seorang ulama Allah menurunkan 500 jenis penyakit yang paling berbahaya di dunia ini itu diturunkan di hari Rabu terakhir bulan Sofar. Nah mudah-mudahan barokahnya Yasin, tahlil, istighosah, sodako yang sakit mudah-mudahan sembuh, yang punya musibah mudah-mudahan segera selesai, yang celaka mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam kebaikan dan keselamatan. Mungkin itu saja, kita lanjutkan dengan pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, memberikan syafaat kepada kita semuanya, dan kita mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad.
hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat iman dan Islam yang telah Kau berikan kepada kami. Anugerahkanlah kepada kami keistiqomahan di dalam ibadah. Anugerahkanlah kepada kami keistiqomahan di dalam menjaga iman dan Islam kami. Anugerahkanlah kepada kami istiqomah di dalam menjaga ketaatan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, siapapun yang hadir pada malam hari ini, yang ada di antara kami, jikalau seandainya ada yang diuji dengan sakit baik dirinya maupun keluarganya, maka melalui majelismu yang mulia ini, ya Allah, sembuhkan sakitnya. Jadikan setiap penyakit yang diderita menjadi penyebab terhapusnya semua dosa dan diangkat derajat yang mulia di sisimu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua yang hadir pada malam hari ini rezeki yang banyak dan barokah. Berikanlah jalan keluar dari setiap kesulitan ekonomi yang kami hadapi, ya Allah. Lunaskanlah semua hutang-hutang kami. Jauhkan kami dari rezeki yang haram. Jauhkan kami dari rezeki yang riba. Selamatkan kami dari rezeki-rezeki yang mencelakakan kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami rezeki yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kami sadar bahwa waktu demi waktu yang kami lalui pada hakikatnya mendekatkan diri kami kepada jadwal kematian kami. Maka apabila telah tiba saatnya ajal menjemput diri kami, wafatkan kami dalam keadaan yang terbaik, wafatkan kami dalam waktu yang terbaik, wafatkan kami dalam kondisi yang terbaik, wafatkan kami dalam keadaan menjaga wudhu, wafatkan kami dalam keadaan membaca Al-Quran, wafatkan kami dalam keadaan bersujud kepadamu, wafatkan kami dalam keadaan menjaga sholat kami, wafatkan kami dalam keadaan menjaga ketaatan kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan di masa lalu. Jangan Kau jadikan dosa-dosa kami menjadi penyebab terhalangnya rahmat yang Kau turunkan kepada kami, ya Allah. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini di masa yang lampau pernah melakukan dosa-dosa besar, pernah syirik, pernah berzina, pernah mencuri, pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, pernah zalim kepada anak dan istrinya, pernah memakan barang yang Kau murkai, pernah menyembah Tuhan selain Engkau, maka melalui majelismu yang mulia ini, ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Jadikan kami semua yang hadir pada malam hari ini keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih tanpa dosa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kesalahan dan dosa kedua orang tua kami. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang orang tuanya masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hatinya, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang orang tuanya sudah wafat, ampuni segala dosa dan kesalahannya, terima kebaikannya. Ya Allah, jikalau ada di antara kami yang hadir pada malam hari ini orang tuanya saat ini sedang mengalami siksa kubur, maka melalui majelismu yang mulia ini, ya Allah, angkatlah siksa kubur kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa-dosanya, masukkan kedua orang tua kami ke dalam surgamu, ya Allah. Kumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Kumpulkan kami pula kelak bersama kedua orang tua kami di surgamu, ya Allah, sebagaimana Kau telah kumpulkan kami di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini yang diberikan ujian berupa pasangan hidup yang malas menyembah kepada Engkau,
malas mengerjakan ibadah, malas untuk berbuat kebaikan, seorang istri yang durhaka kepada suaminya, seorang suami yang zalim kepada istrinya, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, berikanlah hidayah kepada pasangan hidup kami ya Allah. Lembutkanlah hatinya dan kuatkan hati kami di dalam menghadapi keburukan pasangan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak keturunan kami. Siapapun yang hadir pada malam hari ini, yang diuji dengan anak yang durhaka, anak yang berani kepada kedua orang tuanya, anak yang senang menyakiti hati kedua orang tuanya, anak yang lupa kepada kedua orang tuanya, anak yang senang meremehkan kedua orang tuanya, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak keturunan kami. Jadikan anak keturunan kami anak yang solih dan solihah, keturunan yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan kepada kami baik di dunia maupun di akhirat, keturunan yang bisa mengantarkan kami ke surgamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah jalan keluar dari setiap kesulitan yang kami hadapi saat ini ya Allah. Berikanlah kami keselamatan dari setiap musibah yang menimpa diri kami ya Allah. Kami hanya berdoa dan memohon kepadamu. Kami yakin bahwa setiap doa yang kami panjatkan kepada Engkau pasti akan Engkau kabulkan. Kami semua yang hadir pada malam hari ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak bisa berbuat apapun tanpa seizin-Mu ya Allah. Maka kami meyakini bahwa tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan-Mu ya Allah. Maka kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Informasi untuk pengajian 2 minggu yang akan datang akan diselenggarakan di kediaman Bu Haji Bahrut. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan keselamatan, diberikan kesempatan untuk berjumpa di kajian 2 minggu yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.